Setiap hari, seorang manusia dewasa mengambil keputusan kurang lebih 35.000 kali. Tidak ngapa-ngapain pun juga dihitung mengambil keputusan. Seperti saat kalian menonton video ini pun, kalian telah mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada bias yang harus kita waspadai agar kita tidak salah dalam melangkah. Saya akan coba jelaskan 7 bias dalam kita berpikir sehari-hari. Sehari kita pasti sudah capek dalam mengambil keputusan. Nah, resensi bias terjadi saat kita melihat atau mendengar sesuatu yang umum dipakai, lalu kita menirunya. Contoh, saat kita memilih sebuah baju untuk pergi main, karena terlalu banyak pilihan, kita jadi sulit menentukan. Dan saat kita sedang scrolling TikTok, ternyata kita menemukan baju yang dipakai banyak orang dan dianggap bagus. Maka kita akan dengan cepat mengambil keputusan untuk menggunakan baju yang serupa. Yang kedua, confirmation bias. Saat kita punya argumen, kita akan selalu mencari sumber yang dapat menguatkan argumen kita. Hal ini terjadi kepada orang-orang yang egonya besar. Dia tidak mau terlihat salah, apalagi kalah. Kalian pasti menemukan orang yang semacam ini, dan bahaya orang-orang seperti ini bisa memengaruhi lawan bicaranya jika lawan bicaranya malas berpikir. Cara untuk menghadapi orang semacam ini adalah mengiyakan dan segera pergi, karena energimu akan disedot habis-habisan. Yang ketiga, anchoring bias. Anchoring bias itu biasanya ciri-cirinya banyak kata pernah. Si A pernah ini, harga saham itu harganya pernah segini. Akhirnya dibeli dan sayangnya itu saham memang sudah anjlok karena digoreng. Nah, hati-hati ya, karena everything is change. Coba diuji ulang lagi pemikiran kita tentang data point yang kita punya. Yang keempat, namanya adalah loss aversion bias. Simpelnya, orang tidak mau merasa kalah atau rugi. Contohnya, saat kita menjalin hubungan dengan pasangan yang toksiknya kuadrat. Hubungan itu sudah berjalan 5 tahun. Kita akan merasa bahwa nanggung nih sudah setengah jalan. Nah, inilah loss aversion bias. Tidak menguntungkan, malah tambah rungkat. Yang kelima, halo effect bias. Seperti pepatah, don't judge book by its cover. Tapi nyatanya semua orang judge book by its cover. Saat kita melihat orang yang berpenampilan super kaya, kita akan menganggap bahwa dia kaya. Padahal kita belum melihat isi rekeningnya berapa. Ini harus hati-hati ya dalam mengambil keputusan seperti itu agar kita tidak terjebak dalam permainan mereka. Yang keenam, framing bias. Ada sebuah gelas yang berisi 1% air. Namun itu juga berarti ada gelas yang 99% isinya kosong. Nah, cara kita melihat sebuah data akan mempengaruhi kita dalam melakukan sebuah aksi. Saran saya, lihatlah dari banyak sudut pandang untuk mentreatment sebuah data dengan bijak. Yang terakhir, yang ketujuh, social proof bias. Yang dibilang sosial bagus, kita pasti akan coba untuk mengikuti, karena kita adalah makhluk sosial yang sangat-sangat butuh validasi. Padahal itu belum tentu baik buat kita. Nah, dari 7 bias itu, saya yakin kita semua sudah terpapar dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ambil waktu untuk mengevaluasi semua yang sudah terjadi agar kita selanjutnya dalam mengambil keputusan bisa bijak.